Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ya cara menggunakan fitur satelit pada HT Baofeng DMR DM1801 yang sudah dimodified, firmware-nya sudah dirubah ya. Salah satu fitur satelit mode yang memang sudah auto Doppler dan tinggal tracking. Kebetulan ini baru saya upgrade ya, karena baru keluar update-nya di tanggal 4 Maret 2023 kemarin. Kelebihannya adalah fitur location ya di satellite mode itu. Ketika kita buka, kita langsung aja ya, fitur satelit itu kalau mau dipergunakan dia harus di setting dulu tanggal. Kita setting aja. Kebetulan saya settingannya untuk mempermudah, kita setting di lokal ya. Terus dibuat, sebentar kita kembali dulu. Option, display option ya. Kita setting time-nya lokal, jangan UTC ya. Kalau UTC agak ribet nanti ngitung-ngitungnya. Time-nya lokal, terus time zone-nya kita pilih plus 7 kalau berada di waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau teman-teman di timur ditambahkan aja WITA gitu ya, plus 8. Oke, kembali lagi, langsung buka satelit. Jadi dari awal ya, kalau mau tracking kita buka dari menu, terus kita lihat ke atas ada menu satelit ya. Nah, sebelum bisa dipergunakan kita diminta untuk men-setting tanggal. Udah langsung aja ya, langsung aja nih 2023 bulan 3 03 ya. Bulan dulu ya, tahun, bulan, baru hari. Sekarang tanggal 8/08. Terus klik menu untuk mengconfirm ya. Kita scroll ke atas, kita setting jamnya ya. Jamnya sekarang jam 15 kita buat, karena tadi settingan saya lokal ya, udah ngikut jam lokal ya. Enak aja tuh melihat jam berapa sekarang, 15.32. Kalau saya lihat di komputer 15.32, udah ininya bebas aja, mau 30 aja kita buat ya. Coba ya. Terus di confirm. Confirm. Oh, sebentar. Oke, sebenarnya tadi kalau kita pertama kali nyeting itu kita diminta setting, kita matikan dulu ya. Ini kalau dimatikan tanggalnya minta setting lagi ya teman-teman. Tapi nanti saya tunjukkan caranya agar tidak setting terus-terusan gitu. Jadi bisa sekali setting dia permanen di situ gitu ya, bisa ya. Kita buka lagi satelit ya. Setelah setting tanggal, terus setting jam, kita scroll ke bawah. Ini ada setting location ya. Location itu kita diminta untuk mengisi koordinat ya, koordinat ya. Ini koordinat saya. Jadi silakan teman-teman untuk mencari koordinatnya sendiri ya. Lalu memastikannya dengan grid locator yang keluar. Ya, ini hanya sekali setting kalau koordinat. Dia permanen kayaknya di situ. Kecuali teman-teman berubah ya. Jadi kalau udah setting sekali koordinat, dia akan tinggal di situ selalu. Nah, ini kan tadi minta setting tanggal lagi ya. Dia karena ini sudah updatean tahun 2023, jadi mulainya dari 2023 bulan 1 2023 bulan 3 tanggal 8. Oke, kita confirm dulu pakai menu supaya nah udah bunyi ya tanda confirm. Jangan lupa ke ada setting jamnya ya. Sekarang jam 15.34. Ini buat 00 boleh, 30 boleh, kita lewatkan lah ya karena sini sudah lewat. Nah, bunyi ya confirm. Terus kita setting koordinat kalau belum disetting ya. Jadi ini teman-teman nanti bisa ke website untuk mencari koordinat. Ini bisa mengkonvert dari grid locator menjadi koordinat ya, atau koordinat menjadi grid locator. Nah, kalau mencari koordinat di Google Map juga bisa ya.
Oke, ini kita kesampingkan dulu supaya tidak berlama-lama. Kita bisa lihat ya temperatur device ini sekarang 39 derajat Celcius. Terus baterainya ada di 7, sekian volt, masih aman ya. Dan harusnya sudah ya. Kalau sudah setting tanggal, setting koordinat dan waktu, udah tinggal oke aja. Nah, pada saat kita pencet sekali lagi satelit, dia akan langsung membuka prediksi. Nah, ini prediksi satelit yang akan lewat. Jadi sebentar lagi 1549, sekarang 1537 itu ada satelit PO 101 ya. Ini punya Filipina, Philippine Oscar 101, yaitu Diwata 2 ya satelitnya ya. Isinya apa aja? Kalau memang teman-teman mau men-tracking satelit ini, pada waktunya nanti ini tinggal dibuka aja pakai menu ini ya, buka. Nah, ini akan terlihat bahwa satelit belum muncul ya, terlihat dari hitungan mundur menitnya. Nah, itu di 12 menit 9 detik lagi baru dia akan terbit atau dia akan muncul ya. Oke, kita lihat lagi. Di bawahnya nama satelitnya, terus ada max 18 degree, itu elevasinya maksimal 18 degree, jadi paling tingginya nanti itu hanya di 18 degree ya. Jadi kita udah tahu nih kemiringan maksimal terdekatnya dengan kita yaitu 18 derajat. Terus kita lihat lagi kalau kita geser ke bawah. Nah, ini kita lihat ya jam akan melintasnya nanti, jam AOS-nya atau jam terbitnya. Di sini terlihat juga detail elevasi, durasi lintasan ya, 11 menit 1 detik gitu ya. Yang sebelah kanan yang di bawah jam terbitnya ya. Terus di sini nampak frekuensinya ya, kelihatan frekuensinya PO 101. Sekarang elevasinya di minus 27, berarti ini makin lama nanti akan berkurang ya, lama-lama dia akan nol ketika dia AOS. Oke, nampak frekuensi TX ya, itu di 437 490 mulainya ya, ini nanti akan berjalan sendiri. Lanjut ya, ini kembali ke sini. Kalau kita back sekali, ini akan muncul list satelit yang akan melintas. Terlihat di sini Saudi Oscar 50 akan melintas jam 16.18 pada ketinggian maksimal 15 degree ya, elevasi maksimal ya maksudnya. Terus ada IO 86 dan seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana supaya ketika teman-teman masuk ke satelit ini tidak setting tanggal dan setting waktu lagi? Nah, ada caranya. Di Baofeng DM 1801 di sini bisa disetting, ada di general option ya. Harusnya general option ya. Kita lihat. Nah, ini ada suspend ya. Menu suspend ini kalau kita on kan, terus kita klik confirm pakai menu, ini kita matikan pun dia hanya mematikan user interface ya. Jadi sebagian mungkin masih dalam kondisi wake atau sleep gitu ya, dan dia tidak mati atau tidak shutdown ya. Buktinya kalau kita buka terus kita buka menu satelit. Nah, ini kita tidak lagi diminta untuk men-setting tanggal. Jadi kayak real time clock-nya diaktifkan ketika suspend itu diaktifkan ya. Jadi seperti ada RTC-nya lah ya, pengingat tanggal gitu ya. Cuman kayaknya jangan mencabut baterai. Kalau cabut baterai kayaknya sama aja ya. Oke. Nah, coba kita tes lagi ketika kita matikan suspendnya. Ya, radio general option. Suspendnya kita matikan, kita off kan, kita confirm, terus kita coba matikan ya, nyalain lagi. Nah, sekarang kita buka satelitnya. Nah, kan minta tanggal ya, minta setting lagi ya, dia tanggal ini hanya tanggal sama jam, makanya settinglah ini di jam lokal supaya tidak pusing mengkonvert dari UTC ke waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia bagian tengah ya.
with Wita ya gitu. Kalau kita pakai jam lokal dia akan terasa gampang nyetingnya, langsung lihat aja jam berapa, tanggal berapa, tinggal masukin ya. Sekarang bulan 3 tanggal 8, confirm. Momen setting jamnya ke atas tinggal samakan dengan jam di komputer atau jam kita 15.43, anggap aja 30, kita tekan confirm. Oke. Nah, terbukti ya, koordinat atau location itu tidak berubah. Ini hanya sekali. Tapi ini perlu kita sesuaikan, kita setting ulang ketika kita berpindah tempat tracking. Misalnya nih, ini kan rumah ya. Ini di rumah saya ya. Oscar Juliet 00 Romeo 5. Ketika saya mungkin nanti transmit di mana gitu, keluar aja dari lokasi rumah itu sudah berubah. Grid locator pasti berubah juga koordinat gitu, sehingga ini harus kita sesuaikan. Makanya mungkin teman-teman perlu pelajari bagaimana cara mencari koordinat. Saya rasa itu aja mungkin untuk penjelasan cara penggunaan fitur satelit. Silakan dicari antena dual band yang bekerja memang benar-benar di 2 frekuensi atau di 2 band. Nah, sehingga dia bisa dipakai untuk tracking. Tapi ada opsi lain, pakai antena yang dibuat oleh teman-teman ya, atau bisa bikin sendiri. Cari aja di internet namanya Moxon Yagi ya. Nah, itu bisa dicari, bisa dibuat, dan ukurannya lengkap di internet. Saya rasa itu aja teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan di komen, nanti insya Allah dijawab. Dari saya Yankee Charlie, Fabi Yankee Charlie. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Silakan diklik subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi ketika saya mengupdate video-video terbaru agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Salam dari Yankee Charlie, Fabi Yankee Charlie. Dapat